Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah jamaah El Haramain Wisata yang dimuliakan Allah, kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali bersuah dan bermuajahah dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana sudah merupakan kajian rutinitas dan berkelanjutan, dan mudah-mudahan insya Allah jamaah semuanya senantiasa diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah semuanya yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita sudah sampai pada bab tawakkul. Bab tentang tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir tema ini sangat relevan. Bab ini menarik kita bahas karena dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani ternyata tidak selamanya seindah yang kita bayangkan. Hidup ini tidak selamanya mulus. Hidup ini selalu ada tantangan dan selalu ada masalah. Dunia global pun hari ini ternyata tidak sedang baik-baik saja. Ada perang Ukraina, ada perang di Gaza, dan masih banyak permasalahan dunia lainnya. Dan inilah yang menuntut kita untuk senantiasa kembali kepada panduan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh panduan untuk memandu kita supaya kita senantiasa optimis menjalani hidup ini. Supaya senantiasa ada motivasi dari dalam bahwasanya rahmatullahi wasi'ah. Ternyata rahmat Allah itu sangat luas sekali. Nah, insya Allah dalam bab tawakal ini ada beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang akan kita bacakan. Begitu pula dengan mutiara-mutiara hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan masalah tawakal ini. Yang pertama, firman Allah dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 11. Allah mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah orang-orang beriman itu sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun urusan kita, apapun masalah kita, itu sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwasanya yang mengatur hidup ini, hasil apapun yang kita usahakan hari ini, itu semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa merencanakan. Kita hanya bisa membuat plan A, plan B. Tapi tetap saja yang namanya hasil itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah yang kedua di surah Ali Imran ayat 159. Apa kata Allah? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Artinya kalau kalian sudah berazam, maka silahkan kembali berserah diri kepada Allah, kembali bertawakal kepada Allah. Kemudian di surah At-Talaq ayat 3, apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang menyerahkan dirinya dan usahanya semata-mata kepada Allah, maka cukuplah Allah yang akan menentukan hasilnya. Nah, tentunya dengan banyaknya ayat dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk bertawakal, maka sudah selayaknya kita semakin meningkatkan tawakal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Haramain Wisata yang dimuliakan Allah, ada satu pesan dari Rasulullah SAW juga tentang tawakal ini yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Diriwayatkan oleh An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar yang diridai Allah Subhanahu wa taala, dari Umar yang diridai oleh Allah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Umar, saya pernah mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau pernah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqu thair, maka Allah akan memberikan kalian rezeki, Allah akan memberikan kalian anugerah, kama yarzuqu thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ada apa dengan burung? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kata Nabi, burung di pagi hari keluar dari sarangnya dalam kondisi lapar, mencari makanan, terbang ke sana kemari. Kemudian wataruhu bitana, kemudian di sore hari kembali ke sarangnya dalam kondisi kenyang. Nah, dari burung ini kita belajar, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya burung saja yang tidak dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dibekali dengan fasilitas yang memadai, itu bisa mendapatkan rezeki dari Allah. Apatah lagi kita sebagai manusia yang dibekali oleh Allah akal, yang dibekali dengan fasilitas dunia, bumi, dan seisinya itu. Maka sudah sewajarnya kita yakin dan bertawakal kepada Allah bahwasanya apapun yang kita usahakan hari ini, apapun yang kita ikhtiarkan hari ini, insya Allah akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah Haramain wisata yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengajak jamaah semuanya untuk mengambil ibrah dari satu potongan kisah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Dari situ nanti kita akan belajar bagaimana tawakalnya Rasulullah beserta para sahabat akhirnya diganjar dengan hasil yang maksimal oleh Allah. Kita kenal dalam sejarah perjalanan hidup Rasulullah, Nabi pada tahun ke-5 Hijriah, ketika Nabi sudah pada periode Madaniyah, berada di Madinah, Nabi pernah mengalami yang namanya perang Ahzab. Ya. Kalau istilah Al-Quran, Allah menyebutnya perang Ahzab. Tapi dalam literatur Islam, ulama menyebutnya dengan istilah perang Khandaq, perang parit. Nah, ada apa dengan perang parit ini? Jadi dalam perang Khandaq, perang Ahzab ini, itu untuk pertama kalinya Rasulullah beserta para sahabat, umat Islam di Madinah, pertama kalinya menghadapi pasukan koalisi, pasukan gabungan, di mana jumlahnya waktu itu kafir Quraisy, Yahudi, dan bangsa-bangsa lainnya, itu berkumpul kurang lebih 10.000 pasukan yang akan menyerang Madinah. Dan sementara umat Islam sendiri waktu itu jumlahnya hanya kurang lebih 3.000 orang. Dan dalam situasi terjepit seperti itu, Rasulullah dituntut untuk mengatur strategi itu. Bagaimana supaya 3.000 pasukan ini bisa menghadapi 10.000 pasukan tadi. Maka keluarlah ide dari salah seorang sahabat supaya Nabi membangun parit. Nah, disinilah masalahnya. Kenapa? Karena Nabi hanya butuh kurang lebih 6 hari untuk menggali parit yang bukan parit sembarangan ini. Dengan kondisi cuaca waktu itu, dengan kondisi fasilitas waktu itu, belum ada beko dan lain sebagainya, Nabi harus menggali kedalaman parit kurang lebih 3 meter, kemudian lebarnya 5 meter, kemudian panjangnya sampai 8 kilometer dalam satu riwayat. Dan belum lagi para sahabat ini harus menghadapi pasukan yang banyak ini. Nah, dalam situasi seperti itu, Nabi beserta para sahabat yang sudah berusaha dengan maksimal, ya, itu sempat mengalami keguncangan yang luar biasa. Nah, situasi ini itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab. Coba kita baca ayatnya. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzagatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dzunun. Apa kata Allah menggambarkan situasi Nabi dan sahabat waktu itu? Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ingatlah wahai Muhammad, ketika pasukan Ahzab kafir Quraisy ini mendatangi kalian, ada yang datang dari atas, ada yang dari bawah, ya, yang jumlahnya 10.000 itu,
Apa yang terjadi? Wa izzaqatil absar. Waktu itu mata-mata kalian terbelalak. Kaget heran melihat jumlah yang besar ini. Wa balagatil qulubul hanajir. Dan dada-dada ini mulai terasa sesak. Ini musuh bisa nggak kita kalahkan? Wa tazunnuna billahi zunun. Dan puncaknya kata Allah, wa tazunnuna billahi zunun. Sebagian pasukan wahai Muhammad mulai ada yang suuzon kepada Allah. Ini benar nggak Allah akan menolong agama kita? Apakah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita? Hunalika btuliyal mu'minun. Di ayat selanjutnya apa kata Allah? Hunalika btuliyal mu'minun. Di saat-saat seperti itulah orang-orang beriman diuji. Wazulzilu zilzalan syadida. Dan menghadapi guncangan yang luar biasa. Di puncak yang musibah dan masalah terbesar yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat seperti ini, tiba-tiba datang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi. Artinya ketika kita sudah sepenuhnya bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, maka insya Allah akan mendatangkan pertolongannya. Sebagaimana di ayat tadi yang kita sebutkan, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan menyelesaikannya. Ternyata dalam semalam pasukan Nazab yang berjumlah 10.000 tadi itu berhasil diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekali mendatangkan angin, tiba-tiba mereka lari tunggang langgang, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang luar biasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kita dalam keseharian kita, ya. Artinya kadang kita sudah bekerja maksimal, berusaha maksimal, berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Tapi kadang yang namanya hasil dari Allah, kadang dipercepat oleh Allah, dan kadang juga diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat-saat seperti inilah kita diminta oleh Allah untuk sering-sering bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tawakal itu merupakan keyakinan yang mendalam bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang menentukan hasil setiap usaha umat manusia. Ya, jadi tawakal ini memberikan kita pelajaran bahwasanya apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan hari ini, yakini bahwasanya Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Bukan rekanan kita, bukan mitra kita, dan bukan siapa-siapa. Allah lah yang menggerakkan hati para mitra kita ini. Allah lah yang menggerakkan hati para konsumen kita ini. Allah yang menggerakkan hati mereka untuk bisa bekerja sama dengan kita misalnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai masalah tawakal ini, setidaknya ada beberapa urgensi kita belajar tentang bab tawakal ini. Yang pertama adalah membuat jiwa kita tenang. Ya, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita semakin tenang. Kenapa? Karena dengan tawakal kepada Allah berarti kita meyakini bahwasanya satu-satunya yang menentukan urusan kita adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah ada ketergantungan dengan makhluk yang lain. Kita tidak pernah merasa resah dan risau dengan sikap orang lain kepada kita. Tapi kalau kita sudah meyakini bahwasanya ini ditentukan oleh Allah, maka akan membuat hati kita merasa tenang dan nyaman. Kemudian yang kedua, hadirin dimuliakan Allah, dengan belajar tawakal kepada Allah, itu insya Allah akan memberikan motivasi pada diri kita semua. Bahwasanya dalam hal hasil itu sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin bisa satu saf, bisa sama-sama jualan di pasar, bisa sama-sama mempromosikan produk kita. Tapi kita yakini bahwasanya semua hasil ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau pengusaha besar, mau pengusaha kecil, mau seperti apa ilmu marketing kita, selalu ada motivasi dari dalam bahwasanya meskipun hari ini kita belum terlalu maksimal dalam hal pembiayaan misalnya, dalam hal marketing, tapi kalau Allah yang ingin menentukan, maka insya Allah mudah bagi Allah. Ya, idza qala lahu kun fayakun. Kalau Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kemudian yang terakhir tentang tawakal ini adalah
memberikan rasa optimisme untuk menjalani hidup sehari-hari kita. Jadi kalau beberapa hari terakhir ini kita sedang mendengarkan ada istilah Indonesia gelap, ya, ayo kita kabur ke luar negeri dan lain sebagainya, ya, saya pikir, ya, ini kita harus kembali menata diri kita, bahwasanya mungkin ada yang keliru dari dalam, ya. Rezeki itu ada di mana saja, mau di luar negeri mau di dalam negeri, ya. Kalau Allah sudah menentukan, insya Allah kita hanya dituntut untuk berikhtiar dan dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin, ya. Karena keyakinan kita, kalau Allah sudah menentukan misalnya, ya, kita sudah dikasih jatah makan misalnya 1.000 kilogram beras, maka kita tidak akan meninggal dunia sebelum mendapatkan 1.000 kilogram beras itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan bahwasanya sebelum kita meninggal dunia kita akan menjadi seorang presiden misalnya, kita akan menjadi seorang direktur, maka kita tidak akan meninggal sebelum menduduki posisi itu. Maka mari kita sama-sama menjaga sikap kita, terutama tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang mengatur dunia ini, yang mengatur urusan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mau sedunia ingin menghancurkan kita, merusak kita, mencederai kita, kalau Allah tidak menetapkan itu, maka mereka tidak akan bisa menghancurkan kita. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian yang singkat ini kita bisa mendapatkan faidah dan manfaat, dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, memberikan kita umur yang panjang, dan pastinya insyaallah mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.